Beberapa tahun lalu ketika sosial media mulai booming ya, ada satu profesi yang juga ikutan booming, yaitu influencer. Mendadak banyak orang pengen jadi influencer. Banyak brand juga mendadak mengalokasikan dana besar untuk KOL atau influencer. Pertanyaannya, apakah influencer masih efektif? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kurang lebih 10-15 tahun yang kemarin ya, ada satu pos di marketing yang punya budget lumayan besar, namanya influencer atau social media marketing ya. Dan ini jadi salah satu cita-cita baru anak zaman now. Mendadak anak zaman sekarang pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram. Termasuk kita lihat penjualan kamera, mikrofon, dan perlengkapan untuk jadi bikin video, jadi influencer itu meroket. Nah, kalau kita berkaca dari budget yang dialokasikan untuk influencer ya, harusnya ini punya dampak yang signifikan. Dan bener aja, pada masa jayanya, banyak konsumen mengambil keputusan pembelian simply karena ngelihat endorsement influencer. Oh, gara-gara direkomend sama dia tuh, terus habis itu saya jadi beli. Nah, pertanyaannya, gimana dengan sekarang? Apakah influencer masih punya daya magis untuk ngedorong penjualan sama kayak dulu? Kalau iya, apa semuanya? Kalau enggak, lalu yang kayak apa yang masih? Untuk bisa ngejawab itu, kita perlu ngerti gimana sih konsumen bisa dipengaruhi oleh influencer gitu ya. Nah, yang pertama adalah konsumen melihat influencer sebagai representasi yang netral. Influencer itu kan muncul di mana konsumen mulai kehilangan kepercayaan terhadap propaganda brand. Dulu ada buku The End of Advertising and the Rise of PR. Intinya pesan-pesan satu arah yang tidak netral, yang dipropagandakan brand, udah nggak bisa lagi dipercaya. Mereka bisa ngomong brand mereka bagus, ya wajar aja orang mereka jualan kan gitu ya. Tapi lalu apa bisa dipercaya? Kan nggak selalu. Dan di masa itu konsumen itu nggak punya pilihan. Karena nggak punya akses ke media untuk nyuarain apa yang mereka rasakan tentang brand tersebut, termasuk nggak bisa punya akses untuk bisa tahu konsumen lain tuh berpikir hal sama apa nggak sih gitu ya. Dan kehadiran sosial media ini memberikan akses untuk hal itu. Di satu sisi, kita jadi bisa bersuara sebagai konsumen, jadi ada balancernya brand nih. Brand nggak cuma ngomong sendiri, kita bisa jadi validatornya gitu ya. Dan otomatis juga akhirnya orang juga bisa mendengar suara kita, termasuk kita juga bisa mendengar suara konsumen yang lain. Nah, influencer ini kan representasi mereka. Ini adalah orang-orang yang dianggap netral karena pihak ketiga yang waktu itu dianggap netral gitu. Jadi review mereka dianggap sah dan terpercaya. Yang kedua adalah FOMO. Jadi suka nggak suka influencer dengan followernya yang sebegitu banyak juga punya daya untuk menciptakan FOMO, fear of missing out. Kalau semua orang di sekitar kita beli makeup karena rekomendasinya Tasya Farasya misalnya, kayaknya kita juga perlu beli gitu. Kalau enggak, nanti nggak up to date. Mereka mikirnya begitu. Nah, FOMO juga terjadi karena dorongan sosok yang cukup untuk mendorong cukup banyak orang sehingga kemudian menciptakan snowball effect. Dan akhirnya semua orang, yuk ikutan yuk gitu kan. Nah, FOMO biasanya terjadi untuk hal-hal baru yang hype, bukan hal-hal yang udah lewat hype-nya. Nah, pengalaman pribadi, saya ngalamin masa di mana influencer mulai rame dan booming. Tapi dalam 3-5 tahun terakhir, saya ngerasain efektivitas dari influencer ini, terutama untuk menciptakan dampak penjualan ya, itu mulai turun. Nah, apa yang terjadi? Pendapat saya secara mendasar itu sebenarnya ada masalah oversupply-nya. Ini yang jadi dasar masalah kenapa efektivitasnya turun. Makin membanjirnya influencer dan endorsement. Dan ini gimana? Ini mempengaruhi penurunan efektivitas influencer itu tadi. Nah, kenapa sunsetting? Jadi yang pertama choice overload. Ketika dia banyak gitu ya supply-nya akan menciptakan choice overload. Di sisi brand owner, ketika influencer membanjir, maka pilihan brand owner pun semakin banyak. Ada fenomena yang namanya choice overload, yaitu fenomena di mana seseorang mendapat pilihan yang terlalu banyak dan kemudian bisa ngedorong si orang ini ke dalam situasi namanya decision paralysis, yaitu situasi di mana mereka nggak bisa ngambil keputusan karena terlalu banyak pilihannya. Mereka takut salah ngambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi bahkan kalaupun mereka nggak sampai ke tahap decision paralysis, brand owner pun akan kesulitan milah-milih mana yang sebenarnya bagus, mana yang enggak, mana yang punya dampak, mana yang enggak. Dan nggak sedikit yang akhirnya milih untuk, udah deh kita pilih yang ini aja. Dan ternyata itu nggak punya dampak. Dan ini akan punya dampak akhirnya pada penurunan trust terhadap influencer itu tadi. Jadi brand owner udah nggak percaya lagi. Yang kedua adalah clutter. Membanjirnya supply influencer juga bisa berdampak pada semakin sulitnya influencer untuk ngebangun brand mereka sendiri. Influencer kan juga brand ya. Mereka perlu milih niche-nya sendiri, mereka perlu ngebangun segala macam persepsi dan asosiasi yang dibutuhin untuk bisa dikenal dan diingat tadi. Dan ketika jumlah pemainnya banyak, maka celah unik yang tersisa itu udah nggak banyak. Apapun yang kita mau pilih,
kok rasanya udah dilakuin, udah dimiliki sama influencer sebelah ya. Nah, clutter personal brand yang mereka bangun akan punya 2 dampak negatif. Pertama, di sisi brand owner akan makin tidak tertarik karena nggak punya value yang beda, dan udah bisa diduga hasilnya pun nggak akan maksimal. Kedua, di sisi konsumen pun dampak yang diciptakan nggak sebaik sebelumnya. Nah, di sisi konsumen gimana? Ada istilah namanya adapt and ignore. Jadi pada dasarnya manusia ini kan adalah mesin yang selalu beradaptasi. Itu adalah mode survival kita. Tanpa beradaptasi maka kita sulit bertahan. Secara fisiologis misalnya, ketika orang Asia pindah tinggal di daerah dingin, awalnya kita struggle, aduh kedinginan gitu ya, karena kita biasanya tropis. Namun lama-kelamaan kita terbiasa dan menganggap itu nggak dingin lagi. Bukannya cuacanya yang berubah, kitanya yang daya tahan kita secara fisiologis mulai bergeser, termasuk ketika orang yang mereka mulai lebih sering minum alkohol untuk penghangat. Awalnya minum seteguk udah mabuk. Ketika terus-terusan toleransinya naik, segelas baru mabuk. Naik lagi jadi sebotol dan seterusnya. Itu secara fisiologis. Jadi memang kita selalu beradaptasi. Secara psikologis, orang-orang daerah yang pindah ke Jakarta, awalnya stres kena macet. Aduh, parah banget ya, mendingan di kampung saya gitu ya. Dan kalau kita nggak beradaptasi, maka kita bisa mati stres gitu ya. Maka nggak sedikit dari orang daerah yang bertahan di Jakarta yang udah bisa menghadapi macet itu sebagai realitas yang harus dihadapin, ya udah gitu kan. Begitu juga dokter yang hidupnya dipaksa untuk nyampein kabar buruk tentang kondisi kesehatan pasien. Bisa aja kan, aduh maaf ya Pak, ini saya udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Bayangin kalau dia tidak beradaptasi, dia masih tetap melakukan itu dengan empatinya, maka dokter juga akan stres. Nyampein kabar buruk itu kan nggak gampang gitu ya. Nah, maka dari itu mereka beradaptasi, empatinya diturunin supaya mereka juga jadi nggak stres. Nah, begitu juga dengan respon konsumen terhadap endorsement. Di awal itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya, sehingga menciptakan FOMO. Namun ketika udah terlalu sering dilakukan, maka mereka pun beradaptasi. Dan sesuatu yang dulunya menciptakan FOMO, pada akhirnya jadi nggak punya kekuatan untuk menciptakan FOMO effect lagi gitu. Kita beradaptasi dan akhirnya terbiasa. Endorsement pun jadi sesuatu yang nggak ngedorong kita untuk ngikutin saran mereka kayak dulu. Terlebih ketika nggak sedikit influencer yang ngerusak masa depannya sendiri dengan ngelakuin endorsement yang nggak jujur, kasih review-review yang sebenarnya jelek dibilang bagus. Belum lagi konsumen pun mulai paham bahwa endorsement ini sebenarnya iklan berbayar. Ini kan dibayar aja gitu kan. Artinya kenetralan influencer pun yang tadinya dihargai, sekarang jadi dipertanyakan. Dan itu akan berdampak ke ROI-nya, return of investment-nya. Semua hal tersebut kan pada akhirnya orang akan bertanya gitu ya. Sama kayak dulu naiknya kayak snowball effect yang cepat, kini influencer juga bergerak turun secara cepat tapi dengan pertumbuhan negatif dan ngalamin penurunan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sama semua influencer kualitasnya kayak gitu dan udah nggak bisa dipercaya? Nah, nggak juga. Jadi gimana milih influencer yang oke? Dampak yang diciptakan influencer itu kan bisa dibagi jadi 2. Satu tahap awareness, kedua adalah tahap influence. Pertama kita ngomongin tahap awareness. Ini tahap di mana goal dari bisnis adalah membuat pesan dari brand tersampaikan. Influencer diperlakukan layaknya media, corong untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Ada 2 kelompok besar. Pertama adalah jalur follower. Artinya siapapun influencer yang punya follower yang banyak, karena dengan banyaknya follower maka exposure yang dihasilkan akan semakin luas regardless pesannya. Ini tahap yang paling basic, orang milih influencer. Oh, milih coba followernya berapa. Hanya bermain quantity, sayangnya banyak yang milih jalur ini. Nah, yang kedua adalah jalur kreatif saya bilangnya. Ini adalah tentang ngebangun exposure bukan hanya dari banyaknya follower, tapi juga dengan menggunakan kreativitas dari pesan yang ini disampaikan dengan cukup baik. Seperti kita tahu ya, berbagai macam social media platform itu kan nggak akan mengekspos pesan organik influencer ke 100% follower mereka. Mereka biasanya cuma akan diekspos ke 1%. Kalau engagementnya bagus baru dinaikin lebih dari 1%. Dan engagement itu adalah bukti bahwa kontennya relevan. Artinya kalau nggak relevan ya nggak didorong. Nah, influencer yang punya kreativitas, ngebangun exposure konten dari gimana pesan brand itu bisa disampaikan secara menarik, akhirnya akan bisa dapat lebih dari 1% tadi. Dan semakin menarik, semakin membangun engagement dan semakin luas disebarkan. Contoh misalnya Denny Sumargo, Fadil Jaidi, ini adalah beberapa di antara yang saya ngelihatnya punya jalur kreatif yang dia berusaha bikin konten yang menarik sehingga konten endorsement-nya pun bisa punya exposure yang besar gitu ya. Karena selalu mengedepankan kreativitas, lucu, menyenangkan. Nah, yang kedua adalah tahap influence. Ini adalah soal ngebangun dampak ke consideration pembelian. Kalau tadi cuma aware aja, nah sekarang bahkan influence. Goalnya adalah tentang gimana endorsement bisa ngedorong konsumen ke pembelian. Ada reputasi dan storytelling. Reputasi dulu. Ini reputasi nggak dibangun dalam semalam. Butuh effort luar biasa untuk membangun reputasi, baik pengetahuan maupun konsistensi. Termasuk integritas untuk tidak hanya sekedar membela yang bayar.
endorse dan ngomong bagus brand apapun yang bayar, dan itu kan bahaya. Tapi harus mau pilih-pilih, hanya endorse yang memang layak di-endorse, kualitas baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang enggak, memilih untuk enggak, walaupun dia jadi nggak dapat duit gitu ya. Nah, beberapa influencer yang menurut saya masuk kategori ini ya, pertama ada Tasya Farahsya di kategori beauty. Bukan cuma konsisten terhadap niche dan kualitas endorsementnya, tapi juga konsisten dengan gimmick Tasya Farahsya Approve gitu ya. Sehingga mudah diingat dan jadi gimmick yang relevan untuk konsumen. Yang kedua misalnya adalah Fitra Eri. Nggak ada yang bisa ngebantah bahwa urusan otomotif, Fitra Eri ini emang salah satu yang bisa dipercaya. Pengetahuan dan kemampuan seputar otomotif udah terbukti. Dan dia secara konsisten juga dia jaga niche-nya untuk di otomotif dan nggak terlalu banyak tergoda ke jalur lain. Walaupun saya yakin selalu ada aja godaan yang nggak sejalan dengan niche-nya dia, tapi dia pilih-pilih juga. Yang kedua adalah storytelling. Ini lebih ke bagaimana pesan yang ingin disampaikan bisa disampaikan secara meyakinkan dan bikin orang jadi mau beli, lepas dari reputasi. Jadi lebih dari sekedar entertaining. Kalau tadi kan yang pertama kan ada yang entertaining kayak Denny Sumargo, kayak Fadil Jaidi gitu ya. Saya nggak punya contoh influencer yang tepat untuk ngegambar ini, tapi ada contoh konten yang menurut saya tepat untuk ngegambar ini. Jadi ada sebuah konten produk skincare exfoliator yang ngedemoin gimana kulit yang dibersihin dengan produk itu bisa ngelupas banyak kotoran dan kulit mati. Bahkan dibuat perbandingannya, pipi kiri sama pipi kanan misalnya. Ini yang pakai, ini yang enggak gitu ya. Terus habis itu prosesnya ditunjukin, terus habis itu kotoran mulai keluar gitu. Jadi ini contoh konten yang secara pinter bisa nunjukin bukti bukan sekedar janji. Dan ini akan punya dampak persuasi yang lebih besar. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah influencer seperti apa yang kita harus pilih untuk tetap bisa ngerasain manfaat influencer marketing. Yang pertama adalah punya follower yang cukup di niche-nya. Kedua, punya reputasi yang kuat di niche-nya dia. Yang ketiga, punya kreativitas yang baik supaya exposure-nya itu nggak cuma sekedar sebatas follower doang. Lalu dia juga punya kredibilitas yang baik di bidang yang relevan sehingga lebih terpercaya. Dan terakhir punya kemampuan untuk mengemas pesan secara lebih terpercaya. Ketika itu dipenuhi, harusnya tujuan untuk menggunakan influencer marketing akhirnya akan tercapai. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal yang sejalan dengan penjelasan video, kecuali A. Influencer dipercaya karena dianggap representasi yang netral di tengah propaganda oleh brand owner yang penuh self-claim. B. Influencer yang punya kekuatan untuk menggerakkan followernya sehingga menciptakan FOMO. C. Membanjirnya influencer membuat persaingan menjadi semakin berat karena celah diferensiasi yang tersisa pun semakin sempit. D. Dampak yang diciptakan influencer lama-kelamaan kehilangan kekuatannya karena audiens mulai beradaptasi. E. Influencer adalah pilihan yang masuk akal untuk menjangkau audiens yang lebih luas karena bisa menjangkau semua followernya secara organik. Dapatkan hadiah buku Brain dan Brand untuk satu orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.